Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah mau berkumpul di sini untuk mau mendengarkan penyuluhan dari saya. Perkenalkan, saya Gratia Delcana Lurum. Saya mahasiswa aktif dari program studi D3 Keperawatan ND. Tujuan saya ke sini untuk melakukan penyuluhan mengenai diabetes mellitus. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu sekalian sudah mengenal diabetes mellitus atau sudah mungkin pernah mendengar penyakit ini? Sudah Pernah mendengar? Ada yang tahu, ada yang tidak ya? Ya. Oke, maka dari itu tujuan saya di sini untuk memberikan pengetahuan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai diabetes mellitus ya. Jadi waktu yang saya butuhkan hanya 30 menit, nanti akan ada sesi diskusi dan juga sesi tanya jawab antara kita ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada sesuatu yang tidak dipahami bisa ditanyakan kepada saya nanti ya. Ya. Kita mulai saja. Yang pertama akan saya bahas mengenai pengertian dari diabetes mellitus itu sendiri. Jadi diabetes mellitus merupakan sebelum masuk ke materinya saya lupa, saya bagikan dulu ya. Ini ada leafletnya, penjelasan singkat mengenai penyakit diabetes mellitus ya. Permisi ya Ibu. Terima kasih. Itu leaflet singkat mengenai pemahaman untuk Bapak Ibu sekalian mengenai diabetes mellitus. Jadi sambil dibaca-baca sambil dengar kesini ya Bapak Ibu. Ya. Jadi bisa dibaca di situ pengertian dari diabetes mellitus, yaitu di mana penyakit ini merupakan gangguan pada gula darah, di mana gula di dalam darah itu meningkat karena kurang bekerjanya hormon insulin. Jadi hormon insulin ini berfungsi untuk menangkap gula darah di dalam tubuh. Iya, betul sekali. Lalu diabetes mellitus ini dibagi menjadi dua ya Bapak Ibu. Ada diabetes mellitus tipe 1, tipe 2. Sebenarnya ada berbagai banyak tipenya, tapi yang saya bahas di sini hanya akan saya bahas mengenai tipe 1 dan tipe 2 karena umum atau lazim terjadi di masyarakat. Kalau tipe 1 itu biasanya terjadi pada anak remaja atau usia muda. Tapi kalau tipe 2 ini biasanya pada lansia atau orang dewasa ya. Lalu mungkin Bapak Ibu bertanya, kira-kira apa sih faktor pencetus dari diabetes mellitus ini? Jadi ada beberapa faktor risiko yang menjadi pencetus dari diabetes mellitus. Yang pertama itu adalah faktor genetik ya. Kalau Bapak Ibu di rumah atau sekarang punya riwayat penyakit diabetes mellitus atau orang tuanya atau keluarganya punya diabetes mellitus, itu bisa berakibat menurunkan kepada anaknya atau diturunkan dari orang tuanya ke kita atau ke anak kita. Jadi itu yang dimaksud dengan faktor genetik. Jadi bisa diturunkan gitu ya. Lalu bisa juga karena kegemukan atau berat badan berlebih. Jadi idealnya itu berat badan seseorang itu ada, untuk perempuan itu idealnya 60 kg, kalau untuk laki-laki itu 70 atau 75 kg tergantung dari aktivitas ya. Kalau sudah lebih dari situ berarti itu sudah bisa dikatakan kegemukan atau yang biasa kita sebut itu obesitas. Nah, betul, obesitas ya. Jadi ini juga bisa menyebabkan diabetes mellitus. Lalu bisa juga karena proses peradangan atau infeksi. Jadi proses peradangan ini terjadi ketika pankreas di dalam tubuh itu terjadi peradangan begitu. Jadi dia tidak bisa menghasilkan insulin yang tadi dimana untuk menangkap gula darah di dalam tubuh. Jadi sehingga gula darah masuk terus, tapi insulin tidak bisa menangkap atau menyerap gula darah sehingga dia menumpuk di dalam darah, terjadilah diabetes mellitus ya. Oke, lalu bisa juga karena kehamilan dan efek obat-obatan tertentu ya. Lalu mungkin Bapak Ibu sudah bertanya-tanya, kira-kira apa sih gejala dari atau tanda dari diabetes mellitus ini. Jadi mungkin yang saya bahas di sini nanti mungkin Bapak Ibu sedang rasakan atau pernah rasakan ya. Jadi kita bahas bersama. Yang pertama itu penurunan berat badan dan timbulnya rasa lemas. Jadi kalau selama ini atau mungkin Bapak Ibu pernah merasakan penurunan berat badan secara drastis dalam
5 hari terakhir turun sampai 5 kilo tanpa melakukan aktivitas apapun dan diikuti dengan rasa lemas ya, tanpa berolahraga, tapi berat badan Bapak Ibu sekalian itu turun dengan drastis ya, itu bisa dicurigai bahwa mungkin Bapak Ibu sedang mengalami tanda dan gejala dari diabetes mellitus. Lalu tanda dan gejala yang kedua itu Bapak dan Ibu sekalian sering kencing ya. Jadi mungkin selama ini pernah merasakan sering kencing tapi sedikit minum air tapi sering kencing ya. Itu juga bisa menyebabkan bisa menjadi salah satu tanda dari diabetes mellitus. Nah, kalau sering kencing ini biasanya sangat mengganggu. Kalau pada penderita MDM itu sendiri, itu dia sangat mengganggu karena malam itu dia tidak bisa tidur karena harus bangun untuk kencing, kan sering kencing ya. Lalu juga tanda yang ketiga itu banyak minum ya, karena kalau yang kedua tadi sering kencing, yang ketiga banyak minum. Kenapa? Karena dari sering kencing itu tadi cairan yang keluar itu banyak sekali, sementara pemasukannya kurang. Jadi seringkali pasien dengan diabetes mellitus atau seorang yang mengalami tanda dan gejala diabetes mellitus ini biasanya mengeluhkan sering haus karena sering kencing cairan yang keluar dan sering haus untuk memenuhi cairan yang hilang itu tadi ya. Jadi itu makanya kenapa penderita diabetes mellitus ini banyak sekali minum atau sering mengeluhkan merasa haus. Lalu banyak makan, bukan hanya banyak minum tapi juga banyak makan karena kalori yang dikonsumsi oleh seseorang atau seorang yang sudah menderita diabetes mellitus itu tidak sepenuhnya diserap oleh sel di dalam tubuh, tapi juga dia lari ke bagian lain atau menjadi urin, jadi tidak diserap sehingga makan terus tapi sel atau kalori yang dibutuhkan itu tidak menjadi energi, malahan menjadi dibuang cuma-cuma menjadi urin ya. Jadi itu makanya banyak makan begitu. Jadi sedikit makan, sudah makan tapi rasa lapar lagi, makan lagi, lapar lagi karena makan makanan yang dikonsumsi itu tidak sampai ke sel-selnya. Jadi tidak sepenuhnya sampai, hanya berapa persen saja itu bisa sampai ke sel-selnya. Tapi yang lainnya itu dijadikan sebagai urin, ya, menjadi urin ya. Jadi tidak bermanfaat untuk tubuh. Nah, jadi itu tadi tanda dan gejalanya. Sekarang bagaimana cara penata laksanaan atau pencegahannya ya? Yang pertama dengan meningkatkan pengetahuan. Jadi Bapak Ibu hadir di sini sudah benar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mau mendengarkan penyuluhan dari saya mengenai diabetes mellitus. Jadi ini salah satu pencegahan dari diabetes mellitus yaitu dengan meningkatkan pengetahuan tentang tanda gejala, pengertian apa itu diabetes mellitus ya, cara perjalanan penyakitnya ya. Lalu bisa juga dengan menerapkan gaya hidup yang sehat, makan makanan yang bergizi, sayur, buah-buahan, jangan selalu mengkonsumsi makanan yang manis-manis ya. Kalau anak muda sekarang biasanya mengkonsumsi soda begitu ya, itu kan kadar gulanya dalam soda itu kan tinggi ya. Kalau sering dikonsumsi apalagi oleh lansia atau anak muda itu bisa menyebabkan diabetes mellitus. Jadi jaga pola hidup ya, makan makanan yang bergizi. Lalu dengan cara yang ketiga dengan melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga ya. Jadi berolahraga ini harus rutin ya Bapak Ibu sekalian supaya gula yang ada di dalam darah itu ketika dia menumpuk, ketika kita melakukan aktivitas atau berolahraga atau melakukan aktivitas lainnya yang membuat kita berkeringat, gula ini akan terbakar menjadi kalori di dalam darah sehingga menghasilkan energi sehingga kita bisa kuat. Jadi kan itu salah satu fungsi dari gula kan ya. Jadi untuk menjadikan energi di dalam tubuh kita sehingga kita bisa beraktivitas, berjalan dan berlari dan lain-lainnya ya. Lalu kalau untuk penderita diabetes mellitus sendiri itu jangan pernah putus obat ya. Kalau sudah dapat resep dari dokter untuk obat diabetes mellitus, jangan pernah untuk putus obat atau tidak minum obat atau capek minum obat karena belum sembuh-sembuh, itu jangan ya, karena proses obat itu mungkin lama, tapi kalau kita putus obat lebih lama lagi akan sembuhnya ya. Jadi itu kalau kalau kita putus obat, kadar gula darah dalam tubuh itu akan meningkat dan obat itu tidak
tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya lagi ya. Jadi perlu untuk minum obat teratur sesuai dengan anjuran dokter ya. Lalu lakukan evaluasi dan monitoring secara mandiri, di mana kita mengukur berat badan sendiri, pemantauan berat badan sendiri, karena dilihat dari penyebabnya tadi adalah bisa juga karena faktor kegemukan ya. Jadi perlu untuk menimbang berat badan setiap 2 minggu sekali ya. Jadi timbang berat badan 2 minggu sekali, 2 kali dalam seminggu, maksudnya 2 kali dalam seminggu, sehingga bisa memantau berat badan kita ya. Lalu teratur untuk memeriksakan gula darah di fasilitas kesehatan, dan juga melihat mengukur tekanan darah secara teratur dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai diabetes mellitus. Untuk sesi pemberian materi sudah habis. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau sharing atau belum memahami secara lengkap dari materi yang saya berikan. Saya persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan, namanya siapa? Nama saya Evril Cynthia Mandika. Iya, silakan Ibu Evril, ada yang mau ditanyakan Ibu? Berapa kali anjuran olahraga dalam sehari untuk mencegah diabetes mellitus? Oke, untuk olahraga, saya jawab dulu satu-satu ya Bapak Ibu. Jadi untuk diabetes mellitus ini olahraganya itu bisa, kalau awal mau memulai olahraga itu, karena seperti yang kita tahu ya, kalau kita mau berolahraga itu kan berat ya rasanya, pasti kayak ada malas-malasnya gitu. Jadi saran saya cukup kalau orang pemula begitu, cukup 5 menit dulu, berjalan-jalan dulu, atau lakukan aktivitas di rumah dulu seperti membersihkan rumah. Jadi itu. Lalu bisa juga dengan kayak lari, jogging pagi atau jalan-jalan pagi untuk Bapak Ibu sekalian, itu selama 30 menit ya. Jadi untuk sehari itu bisa lakukan olahraga selama 30 menit. Kalau seminggu itu ya 2-3 kali lah dalam seminggu kita berolahraga ya. Pokoknya jangan sampai tidak berolahraga, oke? Bagaimana Ibu, bisa menjawab pertanyaan dari Ibu? Bisa. Oke, ada lagi Bapak Ibu sekalian? Oh, silakan, namanya siapa? Andri Laudakanara. Oke, Bapak Andri ya. Ya, bagaimana Bapak pertanyaannya? Apa itu hormon insulin? Oh, Bapak bertanya mengenai hormon insulin. Ya, jadi tadi saya belum sempat secara jelas ya, belum menjelaskan secara lengkap. Jadi hormon insulin itu hormon yang dihasilkan oleh pankreas, di mana hormon ini berfungsi untuk menangkap gula darah di dalam tubuh. Jadi kalau gula darah sudah berlebih, hormon ini yang bekerja untuk menangkap sehingga diolah dan dihasilkan, sehingga nanti terakhir itu akan menjadi urin. Jadi tidak terlalu banyak gula darah di dalam tubuh karena hormon ini yang bekerja. Tapi kalau hormon ini rusak atau pankreas tidak bisa memproduksi hormon ini secara semestinya, itu berarti maksudnya tidak ada fungsinya rusak, sehingga gula darah akan banyak di dalam tubuh, meningkat ya Bapak. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira itu saja. Baik, kali ini sesi diskusinya saya tutup. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir dan mau mendengarkan penyuluhan singkat dari saya. Apabila saya ada salah kata, salah ucap, atau dari penyampaian materi saya mungkin kurang pas di hati Bapak Ibu, atau mungkin ada yang salah, biarkan itu menjadi koreksi dan kembali kepada saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Malam. Terima kasih. Ya.